Bapak Ibu yang kekasih, kita berjumpa lagi di dalam bulan Agustus di tanggal yang ke-23. Semua adalah kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa pilihan-pilihan yang terbaik sudah kita pilih selama kita ada di dalam dunia ini, khususnya di tahun ini. Pilihan-pilihan yang terbaik sudah kita pilih. Dan pilihan yang terbaik itu, saudaraku yang kekasih, yang membuktikan bahwa Bapak Ibu saat ini ada di dalam rumah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Hidup ini memiliki prioritas. Dan saudaraku yang kekasih, prioritas itu artinya mendahulukan atau mengutamakan sesuatu dari yang lain. Tapi sebelum kita menentukan prioritas kita, maka kita harus ada dalam sebuah perencanaan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih untuk buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 14 ayat 28 sampai ayat 31. Kalau tidak keberatan saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Lukas 14 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, silakan duduk. Kita lihat bahwa pembacaan Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 31 ini bicara tentang perencanaan. Saudaraku yang kekasih, perencanaan ini saudara saya dapat pahami bahwa dalam Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 31 ini kita diajarkan, kita dianjurkan untuk merencanakan sesuatu supaya hasil akhirnya orang lain tidak mengejek kita. Ayat yang ke-29, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya, ia tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Oleh sebab itu ketika kita merencanakan sesuatu, dikatakan dalam pasal ini bahwa kita harus merencanakan segala sesuatu sampai matang, sehingga kita mendapatkan satu pilihan yang menjadi prioritas. Dan prioritas itu yang harus kita lakukan untuk dapat menyelesaikan semua apa yang kita rencanakan. Nah Bapak Ibu yang kekasih, bicara tentang prioritas, maka kita harus mengerti arti kata yang mendahului arti kata prioritas itu. Seperti misalnya membangun rumah, prioritas membangun rumah. Pekerjaan, prioritas untuk mendapatkan pekerjaan. Kita harus dalam hidup ini, saudaraku yang kekasih, harus melihat apa yang melatar belakangi, apa yang ada di depan kata prioritas itu. Sehingga ketika apa yang ada di dalam prioritas itu memacu kita untuk merencanakan segala sesuatu. Sehingga ketika kita dapat merencanakan segala sesuatu itu dengan baik, maka kita pun dapat menyelesaikan apa yang menjadi prioritas setelah kita merencanakan itu. Kita menyelesaikan prioritas itu dengan sempurna. Kita mendahulukan atau mengutamakan apa yang kita rencanakan itu, supaya kita dapat mengerjakan segala sesuatu itu dengan sempurna. Nah, dalam Lukas 14 ayat 28, Yesus mengajarkan kepada kita untuk membuat sebuah prioritas untuk dapat melangkah lebih jauh. Dalam ayat yang ke-8, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara atau sebuah rumah atau apa saja, tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya. Saudara, saya percaya bahwa setiap orang ketika ingin melakukan sesuatu, dia pasti berpikir, apalagi untuk bangunan, apalagi untuk skala prioritas, pasti dia akan pikir matang-matang. Ketika membangun gedung ini, saudaraku yang kekasih, ada perencanaan.
Mulai dari membangun dasar, meletakkan dasar, membangun tembok, membangun atap, menempatkan orang-orang di dalamnya. Ini ada dalam sebuah perencanaan. Dan perencanaan itu, saudaraku yang kekasih, setelah rencana itu matang, dijadikanlah satu skala prioritas. Dan prioritas itu dikerjakan dan dilakukan, diutamakan, dikerjakan sampai selesai. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita untuk membuat perencanaan untuk segala sesuatu. Ada hal yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Ada hal yang harus kita prioritas atau kita utamakan supaya pekerjaan yang kita rencanakan itu bisa selesai dengan benar dan baik. Nah, saudaraku yang kekasih, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita juga harus diselesaikan. Saudaraku yang kekasih, kita mau berjalan sampai akhir. Perencanaan yang dilakukan, saudaraku, tidak ada orang yang merencanakan sesuatu dan mengerjakan sesuatu itu hanya setengah jalan. Setiap orang, saudaraku yang kasih, pasti merencanakan dari awal sampai finishing. Demikian juga dengan perjalanan rohani kita. Ketika kita berjalan dalam perjalanan rohani kita, jangan sampai kita berjalan dalam perjalanan setengah jalan. Di tengah perjalanan kita putus asa, di tengah perjalanan kita tertipu, di tengah perjalanan kita hilang prioritas kita, di tengah perjalanan kita mulai melenceng, saudaraku yang kekasih. Saya bersyukur, saudaraku yang kekasih, bahwa kemarin hari Rabu, Bapak Yunan pergi meninggalkan kita. Dan dalam perjalanan rohaninya saya merenung-renung, Bapak Ibu yang kekasih, beberapa hari dalam perjalanannya saya melihat bahwa orang tua ini adalah seorang yang menempatkan skala prioritas rohani. Ketika dia dinyatakan waktu itu di ibadah raya juga sudah meninggal waktu itu. Dan memang kita tidak mengetes secara kedokteran. Tapi dia diberikan kesempatan lagi oleh hidup, dan saya melihat bahwa dia menempatkan prioritas, skala prioritas utama, yaitu prioritas kerohaniannya. Saudara, saya bayangkan ini, saudara. Saya tidak seperti apa yang dilakukan. Ibadah anak sekolah minggu, opanan ada. Main gitar. Ibadah wanita. Dia satu-satunya laki-laki. Itu orang tidak pernah pikirkan itu, saudaraku yang kekasih. Laki-laki yang berambut gondrong. Saya saja boro-boro ikut ibadah pelwap, padahal saya itu gembala sidang. Setelah saya merenung-renung itu, hari Sabtu, di saat Genasaret itu malas-malesan, ada yang sakit batuk, pilek, demam, ada yang pusing, ada yang malas, tapi dia datang. Nah, sekarang Genasaret menyesal, nggak ada yang main gitar. Ibadah Minggu, bayangkan sekali, saudaraku yang kasih, ibadah anak, ibadah wanita, ibadah segala macam, ibadah doa. Kemana saya pergi melayani? Dia ngekor. Dia telah memilih satu skala prioritas rohani untuk menyelesaikan pertandingan hidupnya. Sehingga ketika dia pergi, saudaraku yang kekasih, saya percaya dia pergi dengan tenang. Tapi saudara, tinggal kita yang masih hidup. Ada satu cerita, saudaraku yang kekasih, ketika kemarin mau pemakaman. Saudaraku yang kekasih, ketika hari pemakaman malamnya saya selesai khotbah, kita berbincang-bincang dengan beberapa jemaat termasuk Ko Alung dan lain sebagainya. Terus Ko Alung bilang, hati-hati ya Pak ya, soalnya Tegal Alur itu zona hitam. Pakai masker, jangan sentuh muka. Saya semalam-malam pikiran, saudara, karena Tegal Alur itu pembuangan COVID-19. Saya pikir prioritas utama saya yaitu menyelesaikan pekerjaan saya sampai pemakaman. Saya mau gantikan siapa untuk menggantikan saya untuk menghindari COVID-19 di Tegal Alur. Saya pikir-pikir siapa yang menjadi inceran saya untuk nanti pemakaman. Kagak ada pilihan, saudaraku yang kekasih. Tidak ada pilihan lain. Dan akhirnya saya udah mulai memikirkan bagaimana supaya saya aman. Saya mulai siapkan masker yang saya cuci bersih. Saya siapkan baju yang jas yang jarang saya pakai. Saya mulai pikir-pikir, saya mau pesan tameng di mana itu, apa namanya, face shield itu.
Pagi-pagi sekali saya telepon teman saya. Ada enggak Fezil? Kenapa Kak? Pesannya cuma satu. Iya, saya ada mau pemakaman ini di daerah zona hitam. Oh iya, segera saya meluncur, saya anterin. Saudaraku yang kekasih, sampai di sana saya kayak orang gila, saya pakai sendiri. Ada juga puji Tuhan, ada satu ibu-ibu yang pakai. Dari 11 pemakaman, kita urutan ke-10. Ada 11 jejeran pemakaman, kita urutan ke-10. Semua romo pendeta nggak ada yang pakai tameng. Saya udah pakai tameng, pakai masker, udah kayak orang gila. Pakai payung. Berdiri di tengah matahari lagi padahal pakai payung. Saudaraku yang kekasih, tapi saya harus menyelesaikan skala prioritas untuk menyelesaikan tugas saya sebagai seorang gembala yang mengantarkan jemaatnya sampai peristirahatan terakhir. Itu pun juga saudaraku yang kekasih, begitu pulang rumah, saya langsung telanjang buka baju, tapi nggak buka celana saudaraku yang kekasih. Buka baju, buka jas, saya gantung di matahari, saya punya stola, saya gantung di matahari, sepatu kaos kaki saya gantung di matahari. Ada satu ketakutan, tapi prioritas harus dijalankan. Prioritas harus diselesaikan. Jangan setengah jalan. Karena ketakutan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan prioritas, untuk menjalankan prioritas, untuk melakukan satu prioritas, pasti ada tantangan, ada hambatan. Dan tantangan dan hambatan itu kitalah yang harus melakukannya. Tapi jangan sampai tantangan dan hambatan itu membuat kita untuk tidak menyelesaikan skala prioritas. Dalam prioritas hidup tentunya kita punya tujuan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam karir kita, dalam pertemanan kita. Ada skala prioritas. Tapi dalam kehidupan rohani pun Bapak Ibu yang kekasih, ada skala prioritas. Dalam Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Skala prioritas apa, saudaraku yang kekasih, yang harus kita kerjakan? Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan... Sekali lagi kita baca sama-sama ya, dari mulai kata carilah. 1, 2, 3. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ini skala prioritas utama. Kita harus mencari Tuhan lebih dahulu. Karena dikatakan di sini, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ketika orang-orang lain takut, dan ketakutan ini membuat menghambat mereka untuk mencari Tuhan. Begitu banyak orang di dalam ketakutannya. Yang tadi saya bilang, ketakutan ini ada caranya. Dan caranya yang kita harus lakukan. Tapi tidak menghambat prioritas kita untuk melakukan prioritas itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, skala rohani kita yang pertama, supaya kita bisa hidup, maka dikatakan carilah Tuhan, katakan amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam ratapan Amos ini, saudaraku yang kekasih, Amos menyampaikan kesedihannya. Kesedihannya karena dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nyanyian dari Amos ini, saudaraku yang kekasih, menggambarkan satu malapetaka. Malapetaka yang sudah pasti terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Sama seperti yang kita alami. Hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih, malapetaka itu melanda dunia tanpa kecuali. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma Jakarta, bukan cuma Jelambar. Tapi malapetaka itu sementara menimpa dan pasti sementara terjadi. Amos meratapi hal ini. Ketika Israel ada dalam dosa, bangsa Israel lebih fokus, lebih prioritas kepada malapetaka daripada mencari Tuhan. Amos meratapi hal ini Bapak Ibu yang kekasih.
Oleh sebab itu Amos menghimbau umat-umat Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan, untuk melakukan prioritas utama, supaya umat Tuhan kembali untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Ini yang dilupakan oleh orang-orang di kasus pandemi ini. Ini hal yang ketakutan orang, yang sehingga orang tidak mau berjalan terus untuk mencari Tuhan. Begitu banyak orang hidup dalam ketakutan. Seperti saya katakan tadi, siapa nggak takut untuk pergi ke Tegal Alur yang merupakan zona hitam? Sampai sebelum saya turun mobil, saudaraku yang saya telepon sama Ibu Ria, saya, Bu, apa pemakaman itu dekat sekali sama COVID? Oh enggak, Pak, COVID-nya jauh, tempatnya beda. Tapi tetap untuk menjaga diri, kita harus, itu tugas kita untuk menjaga diri. Tapi jangan pernah menghambat kita untuk sampai kepada skala prioritas. Oleh sebab itu Amos menghimbau, ketika Amos sedih melihat kondisi bangsa Israel yang hidup dalam dosa, dan malapetaka itu sementara terjadi, mereka melupakan Tuhan, mereka tidak mencari Tuhan. Amos menyanyikan nyanyian ziarah ini. Amos menghimbau bangsa Israel untuk mencari Tuhan, sehingga sekelompok orang-orang yang tersisa dari bangsa Israel ini, yang masih ada sampai waktu itu, dihimbau oleh Amos untuk kembali mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, mari saudaraku yang kekasih, jangan sampai prioritas rohani ini mengalahkan semua ketakutan kita. Memang saudaraku yang kekasih, berita tentang malapetaka sama seperti terjadi dalam Amos pasal yang kelima. Berita ini bukan berita baru, sudah terjadi pada waktu-waktu kejadian perjanjian lama. Berita-berita menakutkan ini, kejadian-kejadian malapetaka ini sebenarnya sudah terjadi berulang-ulang kali. Dan Amos menyanyikan sebuah nyanyian ziarah ini, supaya orang jangan melupakan Tuhan ketika malapetaka itu datang. Datang dan carilah Tuhan. Dikatakan, maka ketika engkau mencari Tuhan, maka kamu akan hidup. Katakan amin. Carilah Tuhan, bagian B, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan ini perlu kekuatan. Di tengah-tengah kasus pandemi ini, perlu perjuangan untuk sampai di dalam rumah Tuhan itu. Perlu perjuangan. Karena ada ketakutan-ketakutan, ada peningkatan-peningkatan kasus. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu telah benar-benar diundang oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk berjumpa langsung dengan Tuhan. Dikatakan orang yang mencari Tuhan, maka dia akan hidup. Bapak Ibu yang kekasih, saya teringat dengan ayat Amsal pasal 1 ayat yang ke-10. Amsal pasal 1 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu yang kekasih. Sudah dapat lihat ada di screen. Amsal pasal 1 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Berapa banyak hari-hari ini orang-orang mengajak orang-orang percaya, dan orang percaya dengan mudahnya menuruti, untuk melakukan tindakan-tindakan untuk keluar dari jalur kebenaran, untuk keluar dari mencari Tuhan. Jika orang berdosa mengajak engkau, janganlah engkau menuruti. Sekarang banyak orang mengajak orang untuk jangan beribadah. Di tempat ibadah itu banyak kasus, banyak COVID. Orang mulai menakut-nakuti dengan kerumunan di tempat ibadah. Tapi orang tidak pernah mendengungkan tentang kerumunan di pasar.
kerumunan di mall, kerumunan di lain-lain tempat. Padahal di tempat ibadah sudah disterilkan, sudah memenuhi protokol kesehatan. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut, katakan amin. Keputusan ada di pribadi kita masing-masing. Ketika orang berdosa mengajak kita untuk tidak mencari Tuhan, janganlah engkau menurut. Hari Minggu jangan ke gereja, tapi kita ke mall. Hari Minggu jangan ke gereja, kita olahraga. Hari Minggu jangan mencari Tuhan. Pagi tidak saat teduh, nggak usah saat-saat teduh, toh kita juga akan mati. Jika orang berdosa hendak membujuk engkau, sekarang banyak rayuan-rayuan, banyak penipuan-penipuan dari orang-orang berdosa untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Dan ini adalah, saudara, kejadian yang terjadi di akhir zaman. Banyak sekali orang menakut-nakuti kita. Makanya Bapak Ibu yang kekasih, kalau di grup itu ada berita-berita yang menakutkan, itu kadang-kadang saya greget banget. Grup itu hanya untuk berita-berita yang membangun iman. Jangan menyampaikan berita-berita yang melemahkan iman. Bangunlah iman ke orang percaya yang satu dengan orang percaya yang lainnya. Kirimlah firman-firman Tuhan untuk membangun iman dan percaya kita mencari Tuhan di akhir zaman ini. Jangan mengalihkan perhatian kita. Bapak Ibu yang kekasih, ini waktu bagi kita untuk mencari Tuhan. Siapa sangka Bapak Ibu yang kekasih, kita nggak sangka-sangka bahwa Opanan harus pergi juga. Di tengah-tengah kita sangat membutuhkan Ciacuan. Siapa sangka? Siapa lagi di antara kita? Mungkin Anda yang lebih dahulu atau saya yang belakangan, atau sebaliknya, saya yang belakangan, Anda yang lebih dulu. Oh, sama ya? Sama ya? Begitulah. Kita nggak tahu, tapi kita diminta oleh Amos, oleh Injil Lukas untuk merencanakan, kata Lukas pasal 24, rencanakan segala sesuatu sampai mendapatkan skala prioritas, dan lakukan prioritas itu. Prioritas kerohanian kita apa? Prioritas rohani kita yang pertama yaitu mencari Tuhan, katakan amin. Dan ketika ada orang berdosa membujuk engkau untuk tidak mencari Tuhan, untuk meninggalkan ibadah, jangan engkau menurutinya, katakan amin. Ini firman Tuhan yang harus saya sampaikan supaya kita dikuatkan di akhir zaman ini. Karena Bapak Ibu yang kekasih, sesungguhnya tidak ada kekuatan lain selain kebenaran firman Tuhan. Prioritas rohani kita yaitu firman Tuhan. 2 Tawarik, saudaraku yang kekasih, 28 ayatnya yang ke-9. 2 Tawarik 28 ayatnya yang ke-9. Kita lihat prioritas dari Daud dan Salomo. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jikalau engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya.
Saudaraku yang kekasih, tulus di sini mencari Tuhan. Dengan tulus di sini saya periksa Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, mencari dengan kesungguhan hati, tulus hati, bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Mencari Tuhan dengan hati yang bersih, dengan tulus, ikhlas, rela. Bapak Ibu yang kekasih, saya katakan tadi, prioritas utama kita yaitu mencari Tuhan. Dan Daud mengajarkan, memberitahu kepada anaknya Salomo sebelum dia meninggal dunia. Dalam 28 Tawarik 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9, kenalilah Allah ayahmu, kenallah. Di sini Daud minta kepada Salomo untuk kenal. Kenal di sini artinya intim, percaya sungguh-sungguh kepada Allahnya. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ini yang paling penting. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui. Prioritas utama kita mencari Dia. Cari Dia, maka Dia akan ditemui. Dia berkenan ditemui. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, Bapak Ibu yang kekasih, jika kita meninggalkan Tuhan di hari-hari ini, kita salah dalam prioritas, kita salah dalam pilihan, kita salah dalam menentukan perencanaan kita, maka Ia akan membuang kita untuk selama-lamanya. Dan ini merupakan kesedihan orang percaya. Ketika Dia membuang kita untuk selama-lamanya, maka ending hidup kita adalah neraka jahanam. Ending daripada hidup kita, maka api neraka yang menanti dan menunggu kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa luar biasa Amos di dalam malapetaka yang sementara dialami oleh bangsa Israel. Dia menghimbau bangsa Israel untuk mencari Tuhan. Daud sebelum meninggal dunia, dia mengajak anaknya Salomo untuk terus mengenal Allah dengan tulus, ikhlas, dengan kerelaan hati, dengan bersih hati, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena ketika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Dia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa keuntungannya ketika kita mencari Tuhan? 2 Tawarik 26 ayat yang ke-5. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-5. Mulai dari ayat yang pertama ya. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Segenap bangsa Yahudi mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot, mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita lihat di sini seorang Raja Uzia yang berumur 16 tahun. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh ayahnya Amasya. Makanya penting seorang ayah, seorang ibu, orang tua memberikan teladan kepada anaknya. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua akan diteruskan oleh anak. Apa yang dilakukan oleh orang tua akan diteladani oleh anak. Jadi kalau orang tua melakukan apa, anaknya pasti melakukan ini. Jadi ketika anaknya salah melakukan, orang tua harus mengoreksi diri. Teladan apa yang sudah diberikan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga anaknya dapat melakukan hal itu.
Amasya memberikan teladan, mencari Allah, beribadah kepada Allah. Dia memberikan teladan kepada anaknya Usia. Dan Usia melakukan apa? Persis seperti yang dilakukan oleh ayahnya Amasya. Dan ia mencari Allah terus selama hidupnya. Saya percaya dalam 52 tahun kepemimpinan Raja Usia. Dari usia, bayangkan usia 16, Raja Usia masih terlalu muda dalam kepemimpinannya. 52 tahun dia memerintah. Saya percaya ada begitu banyak halangan, ada begitu banyak rintangan, ada banyak hal yang menghalangi prioritas utamanya mencari Tuhan. Tapi ayat 5 dikatakan ia mencari Allah terus selama hidupnya. Dan dikatakan dan selama ia mencari Tuhan, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih, ini hasilnya apabila kita mencari Tuhan. Skala prioritas utama kita yaitu kita harus mencari Tuhan. Makanya Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi apabila ada orang berdosa yang membujuk engkau untuk tidak mencari Tuhan, jangan engkau turuti. Mending kita olahraga, mending kita pergi kemana. Jangan engkau turuti. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang menuruti mencari Tuhan sebagai skala prioritas daripada ikut apa kata orang berdosa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, saya rasa firman Tuhan sudah harus berhenti karena sudah 30 menit berlangsung. Tapi intinya mari kita menempatkan skala prioritas. Dalam Injil Lukas dikatakan kita merencanakan segala sesuatu supaya kita dapat menyelesaikan sampai selesai. Karena kalau tidak selesai, orang akan mentertawakan kita. Dalam perjalanan rohani kita juga, kita harus menempatkan skala prioritas dalam tempat yang paling utama, sehingga kita dapat melakukan itu, sehingga orang lain tidak mentertawakan kekristenan, perjalanan kekristenan kita. Tuhan akan membuat kita berhasil kalau kita terus mencari Tuhan. Puji Tuhan. Singer song leader, mari kembali ke depan, kita nyanyi itu pujian, mengiringmu seumur hidupku. Bapak Ibu ada dalam sukacita ilahi pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Saudara diberkati pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Amin Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk mengiring-Mu seumur hidupku. Saya mengundang Ibu Lili Naibaho untuk bawa kita dalam doa. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. So don't let your heart